Salam, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara Jemaat GKJ Sragen dan juga pemirsa channel YouTube GKJ Sragen. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada malam hari ini kita akan memasuki bulan keluarga. Pada hari yang pertama ini kita mengambil tema bahasa tubuh alat damai sejahteramu. Baiklah, mari kita memulai persekutuan doa pada malam hari ini dan kita mengambil waktu teduh. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, mari kita memulai ibadah persekutuan doa pada malam hari ini dengan menyanyikan satu pujian, Kidung Jemaat 10, bait pertama dan ketiga. Pujilah Tuhan Sang Raja. Bapak, Ibu, Saudara semua, mari kita menyerahkan persekutuan doa pada malam hari ini. Di dalam penyertaan Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah, kami bersyukur pada malam hari ini, Engkau mengizinkan kami untuk memulai persekutuan doa bulan keluarga hari pertama. Kami bersyukur Tuhan, meskipun di tengah-tengah masa pandemi ini, Engkau berkenan menolong kami, menyatukan setiap kami untuk menikmati firman-Mu. Tuhan Allah, kami menyerahkan acara persekutuan doa bulan keluarga hari ini ke dalam kekuatan kasih karunia-Mu, dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Kami menyerahkan setiap jemaat GKJ Sragen dan setiap pemirsa channel ini. Tuhan memberkati apapun keadaan mereka.
Engkau memberkati dengan hati yang sedia, setia, dan senang diajar. Sehingga malam hari ini Tuhan, kami menikmati firman-Mu. Hamba-Mu yang akan memberitakannya, Tuhan juga berkenan untuk memberkati dengan hikmat-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyiapkan hati kita dengan menyanyikan satu pujian, Kidung Jemaat 51, bait pertama dan bait keempat. Bacaan firman Tuhan pada malam hari ini dinyatakan di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 25 sampai dengan ayat 32. Efesus pasal 4 ayat 25 sampai dengan ayat 32. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang merenungkannya dan mau melakukan firman-Nya dengan setia. Haleluya.
Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, tak terasa kita sudah memasuki bulan Oktober. Sesuai dengan tradisi gerejawi, pada bulan Oktober, gereja-gereja Kristen Jawa sesinode menghayati bulan keluarga. Dan tema bulan keluarga tahun 2020 ini adalah seni merawat keluarga. Saat ini kita memasuki persekutuan doa minggu yang pertama dan bersama kita akan menggumuli satu tema, bahasa tubuh alat damai sejahteramu. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, coba kita memperhatikan wajah kita di depan cermin. Saat kita sedih, raut muka kita muram. Saat kita kesal, raut muka kita cemberut. Karena saya pakai masker, saya tidak bisa mempraktikkannya. Saat kita senang, raut muka kita berseri-seri. Ya, memang raut muka kita tidak bisa kita sembunyikan dari suasana hati kita, apa yang tengah kita alami. Raut muka kita menggambarkan seperti apa suasana hati kita. Kita sedang sedih, kita sedang kesal, kita dilanda kecemasan, kita baru diliputi sukacita, semuanya akan bisa terlihat dari bahasa tubuh, dari gerak-gerik, dari mimik raut muka kita. Biasanya kalau kita di sekitar orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang terdekat dengan kita, orang-orang yang sudah terbiasa dengan kita, dalam suasana apapun, kita secara spontan bisa menunjukkan seperti apa raut muka kita. Barangkali saat kita sedang emosi, saat kita sedang marah, saat kita memendam satu kebencian, saat kita merasa tidak suka dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin saja dengan suami kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita, dengan saudara kita, spontan. Bahasa raut muka kita tunjukkan dengan tanpa basa-basi, jujur apa adanya. Karena yang melihat adalah orang-orang yang terdekat. Barangkali pengalaman yang demikian itu kita alami kepada siapa yang terdekat, entah itu suami, istri, anak, saudara, orang tua. Kita bisa jujur mengungkapkan apa isi hati kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, malam hari ini kita diajak untuk belajar bagaimana mempergunakan bahasa tubuh, dan bahasa tubuh itu menjadikan suasana di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah kebersamaan kita dengan orang lain, itu penuh dengan damai sejahtera. Apapun yang kita alami, baik atau buruk keadaan kita, tetapi kita bisa belajar untuk bisa memperlihatkan bahasa tubuh yang baik,
bahasa tubuh yang membangun, bahasa tubuh yang meneduhkan sesama kita. Dan melalui bacaan kita pada malam hari ini, apa yang dinyatakan di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat 25 sampai dengan 32, mari kita kupas satu persatu, ayat per ayat. Apa yang dikehendaki oleh Paulus kepada jemaat di Efesus agar mereka dapat menghayati kehidupan kebersamaan mereka di tengah-tengah keluarga besar jemaat di Efesus. Yang pertama, dalam ayat 25, Paulus mengajak, "Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota." Ajakan Paulus agar jemaat bisa jujur apa adanya, agar jemaat dapat membuang dusta, agar jemaat tidak ragu-ragu mengatakan apa yang sebenarnya, sekalipun mungkin itu satu kritikan. Namun ketika kritikan itu disampaikan dengan tulus dan ikhlas kepada yang lain, disampaikan dengan bahasa tubuh yang baik, tentu itu tidak akan menyakitkan, lugas, namun ada ketulusan. Ketulusan untuk mengubah sesamanya menjadi jauh lebih baik. Lalu ayat yang ke-26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Kita bisa merasakan di dalam kehidupan kita seringkali ketika kita marah, kita bisa menahan amarah kita itu hampir berhari-hari. Bahkan mungkin ketika dengan suami, istri, anak, atau orang tua kita, barangkali kita merasa jengkel dengan apa yang menjadi perlakuan mereka kepada kita. Kita bisa menyimpan amarah itu sampai berhari-hari. Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus bahwa ketika marah, janganlah sampai matahari terbenam. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus dapat memanajemen emosi kita. Harus dapat mengerti bahwa ketika kita marah, janganlah sampai kita memendam amarah kita. Kemarahan kita itu harus kita ungkapkan. Kita ekspresikan dengan sebaik-baiknya melalui bahasa tubuh yang baik. Kita harus terbuka apa yang menjadi persoalan sehingga kita marah. Kita harus mengklarifikasikannya kepada siapa kita lalu marah. Mungkin kepada suami, istri, anak, orang tua, atau saudara kita. Janganlah dipendam sampai matahari terbenam. Ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ketika emosi memuncak menguasai diri kita, iblis mudah untuk menggoda dan menundukkan kita, sehingga kita tidak bisa menguasai tubuh kita, menguasai pikiran kita, menguasai kehendak kita. Oleh sebab itu berhati-hatilah, jangan sampai lengah, jangan sampai iblis justru
mengendalikan kita sehingga kita menjadi lepas kontrol. Ada banyak contoh yang terjadi akhir-akhir ini. Ketika amarah meluap-luap, lalu saudara menjadi korban, orang tua menjadi korban, suami atau istri atau anak juga menjadi korban. Lalu ayat yang ke-28, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Kalau kemudian ada pengalaman mencuri, mengambil apa yang bukan menjadi hak kita, barangkali setiap kita punya pengalaman itu. Lekaslah bertobat, lekaslah memperbaiki diri, lekaslah membaharui diri. Saya tidak akan melakukannya lagi. Saya akan melakukan hal yang baik, dan hal yang baik itu menolong orang lain, membuat orang lain bersuka cita oleh karena apa yang saya perbuat. Ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Mengumpat kata-kata kotor itu bukanlah bahasa tubuh yang baik, apalagi sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita melihat situasi yang ada di sekitar kita mungkin tidak sesuai dengan hati nurani kita, lalu kita mengumpat, lalu kita mengeluarkan kata-kata yang kotor. Jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai hal itu kita lakukan. Barangkali kita menjadi orang-orang yang latah. Kita mengeluarkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor, itu sesuatu yang latah. Ayo lekas diterapi. Jangan sampai itu menjadi satu kebiasaan. Tuhan menghendaki agar kita selalu memberikan sesuatu yang membangun, kata-kata yang memotivasi, kata-kata yang berisi kekuatan, supaya orang yang mendengarkannya beroleh kasih karunia. Ayat yang ke-30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Apa itu mendukakan Roh Kudus? Mendukakan Roh Kudus berarti kita mencemarkan tubuh kita, mencemarkan setiap perilaku kita. Kita sudah tahu apa yang benar, yang harus kita lakukan, tetapi kita masih saja melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Dan sebenarnya mendukakan Roh Kudus itu adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Janganlah itu kita lakukan. Ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Janganlah diri kita dikuasai oleh kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan segala kejahatan. Mari kita menunjukkan siapa kita, seperti apa jati diri kita sebagai anak-anak Allah, agar dapat memberikan
satu bahasa yang meneduhkan, yang menyejukkan, yang membangun, yang memperkokoh keadaan, yang mempersatukan, yang memperdamaikan, dan di situ ada cinta, dan di mana ada cinta, Allah hadir di tengah-tengahnya. Seperti apa kita saat ini? Apakah kehidupan kita masih dikuasai oleh kejahatan? Ingatlah, itu bukan ciri anak-anak Allah. Baiklah kita melakukan sesuatu yang berkenan kepada Allah. Dan ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Teladan yang sejati adalah Tuhan Yesus sendiri di dalam kehidupan kita, di mana Dia tetap memperlihatkan cinta kasih, sekalipun orang-orang yang ada di sekelilingnya mengolok-olok dan menghina Dia. Seperti apa kita? Apakah kita masih dapat ramah, dapat tersenyum, dapat membalas kebaikan, dapat merangkul sekalipun kita dihina, kita diolok-olok, kita tetap melihat kepada kasih Kristus? Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, bahasa tubuh menjadi alat damai sejahtera kita, di mana Tuhan menempatkan kita, di mana kita berkarya dalam setiap jengkal kehidupan kita. Kiranya setiap apapun yang kita lakukan itu menjadi sumber damai sejahtera, sehingga orang melihat ada karya Allah nyata di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur atas firman-Mu, kiranya melalui apa yang Kau nyatakan kepada kami dimampukan untuk dapat menghayati setiap tingkah laku kami, apapun yang kami kerjakan di tengah-tengah kehidupan kami. Kiranya bahasa tubuh kami menjadi sumber damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kami, terkhusus di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Kiranya damai sejahtera-Mu bertahta atas kehidupan keluarga kami. Dalam Kristus Yesus, Allah sumber cinta kasih sejati, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita sudah menerima berkat firman-Nya. Sekarang marilah kita menanggapi dengan memberikan persembahan. Persembahan kita pada malam hari ini akan diiringi pujian PKJ 288, bait pertama dan kedua. Inilah rumah kami. Siapa yang menjamin tak lain Tuhan
Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Allah, kami bersyukur, kami sudah menikmati firman-Mu, kami sudah bersekutu, dan malam hari ini Tuhan, kami bersama-sama menyatukan hati untuk berdoa bagi keluarga-keluarga di GKJ Sragen dan juga seluruh pemirsa channel YouTube GKJ Sragen. Tuhan Allah, berikan kepada keluarga-keluarga ini kesatuan hati di dalam membina keluarga mereka masing-masing. Kami tahu Tuhan, di dalam proses ini ada banyak persoalan-persoalan yang muncul. Tetapi biarlah Engkau Allah yang menolong mereka untuk menyelesaikannya. Tuhan Allah, biarlah Engkau terus memberikan kasih di antara mereka, sehingga mereka boleh saling menguatkan, saling menopang satu dengan yang lain. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang bergumul untuk pekerjaan mereka. Tuhan menolong membukakan pintu-Mu untuk memberikan pekerjaan bagi mereka. Bagi mereka yang masih menyelesaikan tugas-tugas sekolah, biarlah Allah juga berkenan menolong mereka untuk bertanggung jawab terhadap setiap tugas-tugas mereka. Biarlah kasih boleh semakin melingkupi mereka Tuhan, dan semua orang akan melihat bahwa Engkau menyertai keluarga ini. Kami juga mengingat bangsa dan negara kami di dalam masa pandemi ini Tuhan. Biarlah Engkau Allah menyatakan diri lebih jauh lagi di dalam kehidupan kami semua. Sehingga kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui peristiwa ini. Kami berdoa supaya Engkau menyatukan hati bagi setiap warga masyarakat di seluruh Indonesia ini Tuhan, dan juga pemerintah di dalam menyelesaikan masalah pandemi ini. Tuhan mengaruniakan hikmat-Mu bagi pemerintah dan juga ketaatan bagi setiap warga masyarakat Tuhan untuk setia di dalam mengikuti protokol kesehatan, setia di dalam mengikuti aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami sungguh bersyukur karena kami boleh menikmati anugerah-Mu. Bapa di surga, jika kami hendak mengakhiri ibadah persekutuan doa hari pertama bulan keluarga ini pada malam hari ini, kami bersyukur Tuhan dan menyerahkan berkat penyertaan-Mu kepada setiap kami yang menikmatinya. Di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, mari kita mengakhiri ibadah persekutuan doa hari pertama bulan keluarga pada malam hari ini dengan menyanyikan satu pujian dari Kidung Jemaat 406 bait pertama.